Persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Biarlah Roh-Mu berkarya atas hidup kami Tuhan. Ubah setiap kehidupan kami, bentuk setiap hidup kami Tuhan. Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu, jamah kami, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Amin. Oh, berkaryalah dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu, jamah kami, oh, jamalah setiap hati kami Tuhan. Ubah kami. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi katakan, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamah setiap hati kami, ubah kami Tuhan. Oh, ubahlah kami Bapa, kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, oh, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, oh, jamah kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Amin. Ubah kami. Oh, mari kita bangkit berdiri saudara, katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami, oh, jadikan kami sesuai dengan firman. Ini kerinduan kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Amin. Jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami. Pekerjaan Tuhan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Jimmy Taumeo, sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari atas berkaryalah Roh Kudus. Haleluya.
Kudus di sini berkaryalah, nyanyikan dengan hati yang merindu tentunya. Pujian ini tidak akan ada artinya sama sekali kalau hati kita tidak merindu. Seberapa kita yang hadir malam hari ini, sekali lagi rindukan ini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Oh haleluya, Dia ada di tengah-tengah kita. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah setiap hati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa. Haleluya. Kami sesuai dengan Dia. Nyatakan itu kepada Tuhan. Kami Bapa, untuklah kami Bapa. Jadikan sekali lagi, ubahlah kami. Oh, haleluya. 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 Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari anak-anak-Mu yang pada sore malam hari ini berada di dalam rumah-Mu Tuhan, kami merindukan karya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam gereja-Mu, terus bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk mengubahkan kami. Roh Kudus yang sanggup memulihkan kami sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang berbuah-buah di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan. Engkau mencari buah dari setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya kami datang kepadamu pada kesempatan sore malam hari ini di dalam rumah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus juga yang sudah menarik kami sehingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan lewat firman-Mu dan lewat tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima sebentar. Dan pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, biar nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau yang mengasihi setiap kami ya Tuhan pada sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmati akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Silakan kita duduk di tempat yang kita merasa tenang. Kita sudah memuji, kita sudah membesarkan nama daripada Tuhan ya. Dan dari tempat ini saya menyampaikan salam persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali saudaraku sekalian lewat ibadah pada kesempatan sore malam hari ini ya. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Pada hari Minggu ya tentu kita umat-umat Tuhan juga menikmati ya, merayakan hari Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudaraku sekalian. Dan karya Roh Kudus itu terus bekerja ya sampai sekarang ini. Itulah sebabnya biar hati kita selalu merindukan untuk hidup ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus, hidup ini selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan jadikan itu kerinduan dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita,
kita menjadi kehidupan umat-umat Tuhan yang nantinya akan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ya, sebab di hari-hari yang terakhir Tuhan mencari mereka yang berbuah ya di hadapan Tuhan. Ya, buah-buah yang kita sudah dengar, buah-buah pertobatan, ya, buah kehidupan yang kekal, bahkan juga buah-buah Roh Kudus, saudaraku sekalian. Dan biar ini menjadi suatu kerinduan dalam setiap kita di hari-hari terakhir. Betapa pentingnya ya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, begitu kita menyadari bahwa manusia kita tidak ada kemampuan ya di dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini. Kita tidak ada kekuatan tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan pada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, nantikan kuasa dari Allah Bapa lewat wujud Roh Kudus yang akan dilimpahkan, dirucurahkan dalam kehidupan manusia. Dan benar mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Ya, kita akan terlebih dahulu membaca ini, saudaraku sekalian. Dan disitulah pertama kali gereja pengikut Kristus ya disebut sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Disitulah pertama kali ya kemudian disebut sebagai gereja mula-mula. Ya, mari kita akan melihat saudaraku sekalian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Yesus terangkat ke surga, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, pertanyaan para murid-murid Tuhan ini, pikirannya mereka itu hanya kepada secara lahiriah kerajaan yang ada dalam dunia ini. Ya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, dengar baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini Roh Kudus, saudaraku sekalian. Ya, itulah kuasa Roh Kudus, kuasa dari surga. Ya, kuasa yang sanggup memulihkan. Ya, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu ayat 7, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, itulah kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kuasa Roh Kudus itu sanggup memulihkan, bukan saja memulihkan ya umat-umat Israel, tetapi umat-umat manusia, umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Sebab pandangan Tuhan, pandangan yang rohani, berbeda dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sebab pada waktu itu Israel dikuasai, dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi pandangan Tuhan tentang kerajaan surga, pemulihan lewat kuasa Roh Kudus yang akan terjadi, yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus itu secara menyeluruh. Ya, dan ini kita sangat butuhkan, saudaraku sekalian, sebab manusia kita ini lemah. Manusia kita ini tidak ada kekuatan, manusia kita ini daging adanya. Kalau hidup kita tanpa Roh Kudus, maka hidup kita acap kali lepas kontrol. Ya, kalau tanpa Roh Kudus kita ada kalanya, saudaraku sekalian, lepas kontrol, lost control. Jika hidup kita tanpa Roh Kudus, seringkali kita mengikuti keinginan daging. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Itu yang sanggup memulihkan. Ubahkan aku Tuhan, ubahkan aku Bapa. Itu lewat kuasa Roh Kudus mau berkarya di hari-hari yang terakhir.
Dan tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, baik sebagai seorang hamba Tuhan, imam-imam, dan sidang jemaat, kalau tidak, kita tidak ada kekuatan umat Tuhan. Kalau kita bisa bertahan juga sampai saat ini, bisa melayani Tuhan, ya itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab kalau manusia daging kita, saudaraku sekalian, ya mudah menjadi lemah, mudah menjadi putus asa, apalagi menghadapi masalah, apalagi menghadapi persoalan yang silih berganti. Tidak ada kekuatan bagi manusia kita kalau bukan kuasa dari Allah. Itulah Roh Kudus memenuhi kita semua. Dan biar kita rindukan itu, untuk hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, tetap di dalam pengurapan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah hidup kita masih tetap di dalam pengurapannya Roh Kudus, tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, atau waktu yang lalu saja? Sekarang bagaimana? Biar kita periksa umat Tuhan, terlebih kita yang melayani Tuhan, yang rindukan selalu itu sangat dengan suatu kerinduan tuh, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi saya. Sebab itu kekuatan kita menghadapi hari-hari yang terakhir. Gereja tanpa Roh Kudus bagaikan gereja yang lemah, tidak ada kekuatan dalam menghadapi apapun. Terutama kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan. Nah, tidak sedikit tantangan yang akan dihadapi. Ya, jadi Roh Kudus dari Tuhan ini dia memulihkan. Ya, murid-murid Tuhan hanya memikirkan pemulihan untuk Israel saja. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan turunkan itu, yang datang itu untuk memulihkan bukan saja Israel, tapi Roh Kudus itu turun untuk semua orang yang percaya, untuk supaya dipulihkan oleh Tuhan. Ya, siapa yang mau ya menerima Roh Kudus itu, hidup itu akan mengalami pemulihan. Ya, mungkin kita datang dengan keberadaan menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Ada Roh Kudus penolong yang diberikan untuk memulihkan keadaan kita. Ya, saudaraku sekalian, sebab kita ini manusia tidak ada kekuatan ya dalam menghadapi masalah persoalan. Ya, bisa lepas kontrol, bisa emosi. Ya, setiap kali tidak ada daya tahan penguasaan diri. Itu buah-buah Roh Kudus, salah satunya itu penguasaan diri. Ya, pada hari Minggu kita sudah dengarkan. Ya, Tuhan merindukan hidup kita untuk berbuah-buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, apa gunanya? Ya, kita hidup tidak menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ada Roh Allah mau menolong kita, mau memimpin kita, mau menuntun kita, supaya kita boleh menghasilkan buah. Amat terlebih dalam menghadapi hari-hari yang terakhir tanpa Roh Kudus, kita tidak ada suatu kekuatan. Ya, salah satunya kita juga diberikan kesabaran. Ya, lihat saja kejahatan-kejahatan, manusia cepat sekali tersinggung, cepat sekali emosi, cepat sekali marah dalam menghadapi apa saja. Mungkin ya di antara kita juga. Demikian pula saya. Kalau Roh Kudus tidak selalu memenuhi, rindukan itu selalu, rindukan itu. Itu salah satu buah Roh Kudus, itu penguasaan diri. Di dalam Galatia yang kita sudah baca ya, kalau tidak salah hari Minggu yang lalu. Ya, di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Sebab manusia kita, saudaraku sekalian, lemah, tidak ada kemampuan. Manusia kita ini, ya saudaraku sekalian, kita membutuhkan Roh Kudus itu. Dan itu sudah dijanjikan. Ya, sejak Nabi Yoel itu sudah dibuatkan, besar kecil tua muda akan dipenuhi, akan Tuhan curahkan Roh Kudusnya atas semua daging. Ya, supaya bisa kita bertahan, bisa kita kuat di dalam menghadapi hari-hari yang terakhir.
Ya, di zaman akhir kalau tidak kita mengikuti daging, saudaraku sekalian, ya. Sedangkan buah daripada Roh Kudus itu, ya, di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22. Ya, saudaraku sekalian, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Ketika istri menghadapi, mungkin suami itu jahat terhadap istri, tetapi istri hanya memandang suaminya itu dengan kasih, dengan belas kasihan, sehingga tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Demikian pula sebaliknya. Ya, sebab di akhir zaman manusia akan kehilangan kasih, ya, terlebih kasih Allah. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, satu, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Yaitu datangnya dari Roh Kudus. Ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekarang manusia cepat sekali emosi, ya, lepas kontrol dalam menghadapi apa saja. Lihat saja kejahatan, ya, kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya, pembunuhan, suami membunuh istri, anak-anak membunuh orang tua, ya, mengalami, saudaraku sekalian, kehidupan yang rusak di hari-hari yang terakhir. Dan kita membutuhkan ini, penguasaan diri. Ya, saudaraku sekalian, kemudian dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini kita harus minta di hari-hari yang terakhir gereja Tuhan, ya, saudaraku sekalian, untuk menghadapi masa-masa sekarang ini. Ya, Roh Kudus itu dia memulihkan. Tadi dikatakan, ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, kalau kehidupan kita dipulihkan oleh Roh Kudus, ya, dipulihkan, diubahkan, kita bisa menjadi saksi. Kita bisa bersaksi. Ya, lewat kuasa Roh Kudus sanggup memulihkan kehidupan kita, mengubahkan kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi saksi. Ya, di Yerusalem, ya, di tempat kita, di rumah kita. Ya, menjadi kesaksian. Mereka bisa melihat dalam kehidupan kita perubahan. Kita juga bisa bersaksi. Ya, seperti perempuan Samaria yang kita sudah dengar, bukan? Ya, bagaimana dia bisa menjadi saksi, dia berubah hidupnya, nikahnya dia berubah. Dia tinggalkan tempayan-tempayan kehidupan yang lama. Hidup yang lama dia tinggalkan. Kemudian dia bersaksi, banyak yang datang. Percaya kepada apa yang disaksikan oleh perempuan Samaria itu. Ya, dari hidup yang diubahkan, hidup yang sudah dipulihkan. Demikian pula kita. Ya, kalau ada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memulihkan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi kesaksian. Ya, kita bisa bersaksi dari kehidupan yang sudah dipulihkan itu. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita sendiri tidak mengalami keobahan, kalau kita sendiri tidak dipulihkan? Orang bisa melihat keberadaan kita, kehidupan kita, dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Itulah sebabnya jangan sia-siakan, ya, pekerjaan karya daripada Roh Kudus itu. Lewat firman Tuhan yang disampaikan untuk kita boleh lakukan, sehingga kita boleh mengalami suatu keobahan hidup. Dan kita bisa menjadi saksi. Ya, hidup kita dulu harus menjadi saksi. Baru kita bisa bersaksi. Ada orang dia bisa bersaksi, tapi kehidupannya tidak menjadi saksi. Ya,
perbuatannya, karakternya, kelakuannya. Mohonkanlah kepada Tuhan. Tuhan tolong. Ya, dan Roh Kudus itu dia sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin kita datang dengan berbagai-bagai pergumulan, dia juga sanggup menolong umat Tuhan. Sebab Roh Kudus itulah roh penolong. Ya, Parakletos. Ya, roh penghibur. Dia menolong dalam segala perkara, dalam hal apa saja. Saudaraku sekalian, terlebih pemulihan ini dia mau kerjakan bagi gerejanya, bagi kehidupan kita di hari-hari yang terakhir. Apapun keadaan kita, Tuhan mau pulihkan, baik rohani kita terutama, bahkan juga segala pergumulan yang Anda hadapi, persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Terjadi pemulihan di sana. Itulah sebabnya dambakan itu, sehingga hidup kita terlebih mengalami suatu keubahan, ya, menjadi saksi. Ya, jadi ini kuasa Roh Kudus itu yang turun mau memulihkan kita, sehingga kita bisa bersaksi betapa pentingnya. Ya, kita dipenuhi selalu oleh Roh Kudus. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi timbulkan pertanyaan, bagaimana dengan sekarang ini? Ya, bagaimana dengan sekarang ini? Kalau Roh Kudus turun, kita dipenuhkan Roh Kudus, itu berarti kehidupan kita itu, saudaraku, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, sebelum ayat-ayat yang kita baca Kisah Para Rasul, itu Tuhan Yesus sudah nyatakan terlebih dahulu, ya, hidup itu. Untuk hidup itu dibaptis, saudaraku sekalian, oleh Roh Kudus. Ya, kehidupan yang dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku sekalian, dikatakan telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan itu perintah oleh Roh Kudus, bukan dari hamba Tuhan, tidak. Ya, firman Tuhan itu perintah dari Roh Kudus. Ya, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi saudara, tidak ada penderitaan yang tidak selesai. Amin. Loh, tidak ada penderitaan yang tidak selesai. Amin. Kalau kita menghadapi suatu penderitaan, persoalan, masalah, itu nanti akan selesai. Walaupun memang kita hidup dalam dunia ini banyak menghadapi pergumulan, tapi percayalah, badai pasti berlalu. Ya, datang malam juga nanti akan terbit fajar. Ya, saudaraku, semua persoalan, pikul salib, menyangkal diri, semua masalah, semua pergumulan, ya, itu nanti ada titik selesai. Ya, dikatakan di sini, saudara perhatikan baik, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Mungkin Anda sedang menghadapi masalah, persoalan, percayalah, ya, ada istilahnya badai pasti berlalu. Ya, kita semua banyak menghadapi masalah, persoalan, bukan? Ya, kita menghadapi mungkin sakit, penyakit, percayalah, ya, itu juga nanti akan selesai. Tuhan akan pulihkan. Menghadapi masalah apa saja, ya,
penderitaannya. Setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 tahun ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan dia berbicara soal kerajaan surga. Nah, berbeda dengan murid-murid. Maukah Tuhan kau pulihkan? Ya, pandangan mereka hanya kerajaan yang ada dalam dunia ini. Tapi pandangan Tuhan, sebab dunia ini nanti akan dibinasakan, dunia ini akan selesai. Ya, pandangan Tuhan tentang pemulihan secara luas, terlebih pemulihan rohani dan menyangkut kerajaan surga nanti. Dan lewat kuasa Roh Kudus itu. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu tempat ibadah, pusat ibadah bangsa Israel. Ya, jangan tinggalkan ya ibadah itu. Saudaraku sekalian, dia melarang mereka ya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Ya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku sekalian, jadi ini yang menjadi kerinduan kehidupan kita, untuk dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Bukan saja kita dibaptis dengan air, ya, sebagaimana yang sudah kita mungkin sudah kerjakan. Ya, yang belum dibaptis air, mari. Ya, Yesus memberikan suatu teladan. Ya, tetapi juga di mana dia, Yesus juga, firman Tuhan mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengerjakan. Itu pun yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, saudaraku sekalian, kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, memang orang kalau kehidupan Kristen yang percaya kepada Yesus, ya, kehidupan itu memang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi belum berarti kehidupan itu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika orang percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Tuhan, ya, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus, kata Efesus 1. Tapi kita jangan berhenti hanya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukan saja dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebab seringkali, oh ya, penting saya sudah percaya kepada Yesus, berarti saya sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Belum, saudaraku sekalian. Hidup itu harus terus ada suatu kerinduan, menantikan, merindukan itu, sama seperti 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Mereka menantikan janji daripada Tuhan sampai mereka dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, seringkali ada, oh saya kan sudah percaya Yesus, berarti saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Ya, memang orang percaya sudah dimeterai oleh Roh Kudus, tetapi dalam pasal Efesus pasal 5, mereka yang sudah dimeteraikan itu, yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu tidak cukup di situ, tapi harus sampai dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dalam Efesus pasalnya yang ke-1, Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran
ya, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tapi kalau di pasal 5, saudaraku sekalian, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi mari jadikan ini kerinduan, bukan hanya kita sekedar percaya Yesus yang adalah Tuhan kita. Ya memang kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sudah. Tetapi belum berarti kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 5 dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan. Ya, sebab kita menghadapi masa-masa yang sulit di zaman akhir, masa-masa yang sukar. Ya, dalam menghadapi hari-hari ini, ya, jadikan kerinduan itu. Mungkin kita berkata sekali lagi, oh saya sudah dulu tadinya saya sudah dipenuhkan Roh Kudus, saya cukup. Tidak. Bagaimana dengan sekarang ini? Apakah itu masih ada? Ya, dalam kita menyembah Tuhan itu masih ada enggak? Ya, sebab itu kekuatan kita umat Tuhan di hari-hari di zaman akhir ini. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 5, ya, bukan saja dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ayatnya ke-14, Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, tidak usah memperhatikan, kita sibuk memperhatikan orang lain. Acap kali kita memperhatikan dengan seksama, ya, kehidupan orang lain, persoalan orang lain, masalah orang lain. Tapi kita tidak memperhatikan dengan seksama keberadaan kita. Saudaraku sekalian, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi dengar baik, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan bangun dari keadaan rohani yang tidur. Kehendak Tuhan bangun, ya, dari keadaan rohani yang sudah mulai, ya, lemah, bangkit kembali. Ya, kehendak Tuhan pergunakan waktu-waktu yang ada. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya, pergunakan dan kehendak Tuhan supaya kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, gereja Tuhan, ya, hari-hari ini kita sedang merayakan, bahkan juga hari Minggu, umat-umat Tuhan, gereja Tuhan merayakan hari Pentakosta. Dan suasana karya Roh Kudus itu terus bekerja. Dan juga biar ini menjadi suatu kerinduan dalam kehidupan kita. Untuk saya mau Tuhan selalu dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus itu yang akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Dia punya kuasa, kekuatan yang besar. Ya, untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan saja kita dimeteraikan oleh Roh Kudus setelah kita percaya, saudaraku sekalian. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi belum penuh itu. Ya, nanti Efesus 5 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi tidak cukup. Ya, tidak cukup kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi saudaraku sekalian, sampai kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh itulah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, siapa pembaptisnya? Itulah Tuhan. Ya, Tuhan yang membaptis, Tuhan yang memenuhi umat-umatnya. Ya, bukan manusia, ya, bukan gembala. Ya,
Gembalanya mendoakan, merindukan supaya sidang jemaat semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pelayan-pelayan Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau pelayan-pelayan dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya kuat menghadapi sesuatu. Ya, tak bertahan. Ya, menghadapi apa saja. Ya, kalau tidak, saudaraku sekalian labil. Ya, menghadapi masalah cepat putus asa, menjadi persoalan, mendengar firman cepat tersinggung dan sebagainya, dengar nasihat cepat tersinggung dan sebagainya. Tinggalkan Tuhan. Berapa banyak? Itulah sebabnya mari saya serukan umat Tuhan. Ya, rindukan itu selalu. Tuhan, dulu saya sudah penuh dulu Tuhan, tapi sekarang Roh Kudus sampai sekarang ini berkarya. Sedang bekerja, terus bekerja, tetap bekerja. Sampai nanti waktunya gereja nanti akan dibawa, disingkirkan nanti. Situ tidak ada kesempatan lagi kita. Sekarang Roh Kudus masih berkarya. Roh Kudus masih bekerja. Dan Yesus itu sendiri yang membaptis. Ya. Yohanes Pembaptis sendiri katakan, ya, aku membaptis kamu dengan Roh Kudus, dengan air, kata Yohanes Pembaptis. Tapi Dia yang lebih daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia, itulah Tuhan yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya percaya gembala punya kerinduan supaya kita semua sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mungkin semua sudah. Ya, tapi kalau ada belum, mari rindukan ini. Atau mungkin lalu-lalu sudah. Sebab itu bisa terjadi. Mungkin minggu lalu udah dipenuhkan Roh Kudus, tapi hari ini udah hilang lagi. Ya, rindukan itu. Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Saudaraku, dengan Roh Kudus itu. Ya, itulah sebabnya. Ya, murid-murid Tuhan, mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Ya, mereka menantikan apa yang Tuhan janjikan, kuasa Roh Kudus itu yang mendatangkan pemulihan. Ya, kalau nikah kita mau dipulihkan, ya, hidupmu mau dipulihkan, rohanimu mau dipulihkan, ada Roh Kudus. Dambakan ini terus, rindukan itu. Tuhan, penuhi saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Dan kita boleh pulang sebentar, ya, dengan kuasa Roh Kudus itu. Itu juga memulihkan keadaan-keadaan kita di rumah mungkin. Itu sanggup bekerja umat Tuhan. Ya, ini yang dirindukan oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saudaraku sekalian, dan 10 hari kemudian dari dia bangkit 50 hari Pentakosta, mereka berkumpul di kamar loteng di atas di Yerusalem. Kemudian Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, Yerusalem sekali lagi pusat ibadahnya bangsa Israel. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan ibadah. Itulah sebabnya mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Ya, Tuhan katakan jangan tinggalkan ibadah. Yerusalem itu pusat, ya, pusat ibadahnya bangsa Israel, pusat pelayanan. Biarlah hidup kita terpusat pada ibadah. Tapi seringkali umat Kristen hidupnya dia pusatkan, bukannya tidak boleh bekerja sibuk dengan, tapi seringkali tidak lagi berpusat untuk beribadah. Tinggalkan, tidak lagi fokus, tidak lagi berpusat pada pelayanan. Jangan tinggalkan Yerusalem, itu pusatnya ibadah orang Israel, umat Tuhan, pusatnya pelayanan. Hidup kita harus berpusat pada ibadah kita kepada Tuhan, pada pelayanan kita kepada Tuhan, berpusatkan di situ. Beribadah dan melayani Tuhan. Ya.
hanya fokus, hanya berpusat kepada dunia ini, suatu saat dunia dibinasakan, kita juga ikut dibinasakan. Apa artinya hidup itu, saudaraku sekalian? Jangan tinggalkan Yerusalem ya. Jangan tinggalkan ibadah seminggu 3 kali di tempat ini. Tuhan melihat kok kedatangan kita. Roh Kudus juga melihat. Ya, setiap kita yang datang untuk tidak mau meninggalkan ibadah, tidak mau meninggalkan pelayanan. Seperti 2 orang Emmaus, mereka tinggalkan Yerusalem. Oh, Tuhan kejar. Tuhan kejar 2 orang ini. Ya syukur kalau masih dikejar. Orang tidak ibadah, ada orang tidak ibadah tapi biasa-biasa. Tapi ada orang tidak ibadah, dia rasa seperti dikejar-kejar. Berterima kasih loh sama Tuhan. Aduh, saya mesti ibadah. Rencananya saya tidak mau ibadah deh. Tapi seperti dikejar, anda, saya mesti ibadah, rasa takut. Ya, bersyukur. Kalau Tuhan masih mengejar engkau. Kalau Tuhan biarkan. 2 orang Emmaus ini. Tuhan kejar 2 orang ini. Akhirnya mereka terbuka mata. Cepat kembali mereka ke Yerusalem. Pusat ibadah. Tuhan bilang jangan tinggalkan. Kalau anda mungkin acap kali, saya tidak mau ibadah deh. Tapi ada orang Kristen kan demikian. Pelayan Tuhan juga begitu. Demikian. Tinggalkan ibadah pelayanan tapi biasa-biasa. Bahaya loh. Berterima kasih kepada Tuhan. Ketika anda tidak beribadah, anda seperti dikejar-kejar. Seperti 2 orang Emmaus ini dikejar oleh Tuhan. Ya kita baca, kita lihat ini ya. Lukas pasalnya yang ke-24. Kembali ke Yerusalem, jangan tinggalkan di Yerusalem. Jangan tinggalkan ibadah, itu pusat. Biar hidup kita berpusat pada ibadah umat Tuhan. Silakan bekerja. Ibadah seminggu 3 kali. Oh ya, ada ibadah. Tapi ada orang seperti dia takut, seperti dikejar-kejar. Kalau tidak mau ibadah seperti dikejar-kejar, berterima kasihlah. Kalau tidak melayani seperti dikejar-kejar, saya mesti melayani. Berterima kasih kepada Tuhan. Pasti dikejar oleh Tuhan. Seperti 2 orang, dia tinggalkan Yerusalem. Mari dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, saudaraku sekalian ya. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita tidak baca semuanya. Ayatnya yang ke-13 ya. Dan selanjutnya ya. Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, mereka tinggalkan Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tinggalkan Yerusalem, Yesus datang. Ayat 16, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, seperti ada selubung, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, singkat cerita, setelah bercakap-cakap dan kemudian mereka, saudara Tuhan Yesus masuk di rumah, ya, dan makan perjamuan suci. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mau tinggalkan. Ya, saudaraku sekalian,
mereka kembali ke Yerusalem, dan di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mereka bersekutu. Ini yang Tuhan mau. Ada persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan umat Tuhan. Tapi tokoh ada yang tinggalkan, tapi Tuhan kejar. Berterima kasih. Ya. Yang juga mungkin sempat membuka YouTube ini, yang mungkin sudah tinggalkan, ayo kembali sebelum kehidupanmu itu terhilang. Anda yang juga mengikuti, jangan tinggalkan Yerusalem, itu pusat ibadah. Berpusatlah ibadah. 2 orang Emmaus ini mau tinggalkan, Tuhan kejar. Ya, pusat hidup kita beribadah dan melayani Tuhan. Itu sentralnya hidup kita, ibadah, pelayanan kita. Sebab Tuhan mau untuk kita menyatu, berkumpul. Saat pencurahan Roh Kudus, mereka juga sedang berkumpul umat Tuhan. Ya, saat Roh Kudus dicurahkan, mereka itu berkumpul, berhimpun, bersekutu. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, mereka juga berkumpul. Itu kerinduan Tuhan sebetulnya. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka juga berkumpul. Dan hari ini kita juga boleh dikumpulkan. Ya, jangan tinggalkan ya Yerusalem. Ya, itu pusat ibadahnya, pusat pelayanannya. Hidup kita harus berpusatkan di dalam ibadah. Ya, ibadah itu sentralnya dalam hidup kita. Pelayanan itu sentralnya dalam hidup kita. Ya, sampai hidup kita selesai. Coba Anda bayangkan, kalau kemudian Anda meninggalkan Yerusalem, kemudian terjadi sesuatu dalam kehidupanmu. Anda sudah tinggalkan ibadah, Anda tinggalkan pelayanan, tinggalkan pengembalaan. Kemudian sesuatu melimpah dalam kehidupanmu, maut di mana-mana. Apa orang tahu jika seseorang itu nanti dipanggil Tuhan, tapi kemudian dia sudah tidak lagi. Tapi selagi Roh Kudus, lewat suara Roh Kudus, ya Tuhan datang, ya kemudian hati kita berkata, ya Tuhan saya mau kembali, saya mau kembali. Ayo kembali. Ya, dalam satu persekutuan. Sebab itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Berkumpul sama. Ya, yang terjadi murid-murid Tuhan juga. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Saudaraku sekalian ya, dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, apa yang dikatakan di situ itu pada perikop di atas itu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu memang kerinduan Tuhan. Ya, berkumpul waktu Yesus naik ke surga, mereka berkumpul. Ya, waktu pencurahan Roh Kudus juga mereka berkumpul, mereka bersekutu. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari perkumpulan, dari persekutuan. Tuhan mau supaya kita suka bersekutu, berkumpul, menyatu, dan Roh Kudus itu roh yang menyatukan.
Ketika hari tiba Pentakosta, mereka berkumpul di satu tempat. Tempat di mana ini? Di kamar loteng atas, ruangan atas. Ya, di ruang atas. Ruang atas. Ya. Haleluya. Ayatnya yang kedua, saudaraku sekalian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, jadi dimulai dari satu tempat di kamar loteng di ruangan atas. Ya, itu disebut ruang atas sebetulnya. Pasal 1 ayat 13 ya. Pasal 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ya, ruang atas. Saudaraku sekalian, ke ruang atas. Kalau saya katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kalau dalam tabernakel itu ada ruangan suci itu. Pikirkan itu. Ya, di atas. Ya, ruangan-ruangan suci. Sampai kita nanti dibawa pada kesempurnaan. Sebelum kita disempurnakan, ada ruangan-ruangan suci. Ya, mereka berkumpul di ruang atas. Ya, saya ingat bagaimana perempuan Sunem, ya, yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian suatu waktu dia katakan kepada suaminya, suamiku, kita bangun kamar yang ada di atas, sebab nanti Elisa, hamba Allah, kalau datang nanti masuk di situ. Dia siapkan meja, pelita ada, ya, di kamar atas. Ya, ada pelita, ada meja, ada kursi supaya hamba Tuhan ini, ya, dia siapkan di atas. Ya. Pandangan kita, saudaraku sekalian, ya, miliki ya kehidupan rohani, ya, kesetiaan kita dalam meja roti, dalam persekutuan dalam Tuhan lewat firman dan perjamuan suci. Ada ibadah hari Kamis, ya, ada pelita, ya, persekutuan kita dengan Tuhan dalam terangnya Roh Kudus. Nah, itu hari Minggu. Dan juga doa. Elisa dia berdoa. Sehingga supaya terjadi suatu pemulihan. Dan kalau Anda lihat perempuan Sunem ini, wow, terjadi pemulihan di sana. Hidup nikahnya. Bahkan ketika menghadapi anaknya mati, dibangkitkan. Ya, mungkin kita kurang membangun itu. Ya, persekutuan kita, ruangan atas itu. Ini agak dalam ya. Persekutuan kita di dalam Tuhan lewat firman dan Roh Kudus dan perjamuan suci. Kisah para Rasul, dalam Kisah para Rasul, bagaimana Tabita itu juga dia boleh mengalami itu ya, yang disebut Dorcas itu. Kisah para Rasul. Pasal 9. Ayatnya yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ya, kalau perempuan Sunem, saudaraku sekalian, dalam perjanjian lama itu dia membangun
kamar, ya tempat untuk di mana Elisa itu datang berkunjung. Kemudian Elisa itu tinggal di sana. Dia menyediakan di sana meja, dia menyediakan di sana pelita. Di ruangan atas, di kamar loteng Yerusalem juga terjadi demikian, di ruangan atas. Dan ini menunjuk kepada bagaimana hubungan kita, persekutuan kita dalam Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Ya, sehingga terjadi suatu persoalan, terjadi dalam suatu masalah. Kalau dalam perempuan Sunem, anaknya itu mati. Tapi Tuhan bekerja di sana lewat kuasa Roh Kudus. Kalau dalam Kisah Para Rasul ini, Tabita juga mengalami kematian. Kemudian ditaruh dalam ruangan atas. Ayat 37, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh, ya di kota Lida, menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas itu waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bukan Petrusnya yang membangkitkan, tetapi kuasa Roh Kudus itu. Ya, itu terjadi di ruangan atas juga. Ya, murid-murid waktu dicurahkan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di kamar loteng di atas Yerusalem. Ya, di ruangan atas itu. Ya, saudaraku sekalian, perempuan Sunem juga begitu. Dia menyediakan di ruangan atas tempat di mana Elisa bisa berkunjung. Dia sediakan meja. Dalam tabernakel itu meja roti sajian. Bangun kembali hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan di dalam firman Allah. Ya, di rumah kita. Supaya kita merasakan bagaimana pekerjaan kuasa Roh Kudus memulihkan keadaanmu. Bangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam terangnya Roh Kudus, di rumah kita dan juga dalam doa kita. Ya, bukan saja dalam rumah Tuhan, tetapi di dalam rumah kita masing-masing. Itu terjadi di ruangan atas. Ya, ini yang harus kita bangun, hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin sudah putus umat Tuhan, ya, sudah hilang. Kalau kita mau merasakan pekerjaan Roh Kudus, kalau kita mau merasakan bagaimana Roh Allah mau memulihkan kehidupan kita, Dorcas dia mengalami, ya, pemulihan, mengalami kuasa daripada Roh Kudus, dia dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, lewat pekerjaan Roh Kudus itu membangkitkan. Ya, Roh Kudus yang membangkitkan. Perempuan Sunem juga begitu, mengalami persoalan, masalah. Tetapi saudara lihat, ya, anaknya itu ketika juga mengalami kematian itu dibangkitkan, ya, oleh kuasa Roh Kudus itu. Demikian pula Tabita itu, saudaraku sekalian, yang hidup di dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya, dia juga menyediakan satu ruangan yang ada di atas. Ya, di dalam satu contoh juga, saudaraku sekalian, ruangan atas ini kita bisa juga baca di dalam Kisah Para Rasul 20. Ini ayat terakhir, ya. Kisah Rasul pasal 20. Jangan sampai keadaan hidup rohani kita, yang ruangan atas itu, persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam meja roti sajian, di dalam firman Allah, ya, dan di dalam perjamuan suci itu kemudian tidak nyata lagi. Ya, jangan sampai begitu juga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan dalam terang Roh Kudus, dalam ibadah hari Minggu dan juga di dalam doa. Ya, jangan sampai tertidur. Ya, rohani itu terbangun dari keadaan rohani yang tertidur. Ya, jangan seperti yang cerita di dalam Kisah Para Rasul 20.
Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul, nah ini berkumpul ya, untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya memang pengajaran saudaraku sekalian ucap kalau ya sampai berjam-jam. Ya, tapi di sini katakan sampai tengah malam. Pembicaraan waktu Paulus menyampaikan firman Allah itu. Ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul. Anda ingat di ruang atas di kamar loteng Yerusalem. Roh Kudus itu dicurahkan. Itulah sebabnya perhatikan, bangun kehidupan rohani, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, di dalam firman Allah, dalam perjamuan suci, dibangun. Itu jangan sampai jatuh, jangan sampai tertidur, jangan sampai tinggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan, dalam terangnya Roh Kudus, dalam ibadah hari Minggu, jangan tinggalkan persekutuan kita di dalam doa, itu jangan kita tinggalkan. Ya, di mana ada pemulihan dari kuasa Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Ya, kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara begitu lama, saudaraku sekalian. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu atau pelita. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Ya, tetapi bagi Roh Kudus, saudaraku sekalian, ada suatu pengharapan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya lalu berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Luar biasa, ada pengharapan, saudaraku sekalian. Mungkin bagi kita, Anda ada pengharapan lagi. Ya, jangan ribut ketika kita menghadapi, seringkali kalau menghadapi masalah, menghadapi persoalan, salahkan si A, salahkan si B, salahkan si C, ribut persoalan itu. Jangan ribut. Ada Roh Kudus yang mau menolong. Saya tidak tahu pergumulan persoalanmu. Roh Kudus itu sanggup menolong, memulihkan. Ya, perhatikan, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dalam persekutuan, di dalam firman Tuhan, dalam pemecahan roti, perjamuan suci, hubungan kita dengan Tuhan dalam terang Roh Kudus, ibadah hari Kamis, hari Minggu, juga hari Selasa, hubungan kita dengan Tuhan dalam doa penyembahan. Itu dibangun kembali. Jangan tertidur. Nah, kalau tertidur itu jatuh. Ya. Tetapi Tuhan, Roh Kudus mau menolong kehidupan itu. Ya, selalu dikatakan, tetapi Paulus kemudian dia ke bawah. Saudaraku sekalian, direbahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya lalu berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Bagi Roh Kudus itu hidup walaupun sudah mati, masih hidup, masih ada harapan. Itu Roh Kudus, ada harapan. Ya, bukan harapan yang kosong yang Roh Kudus berikan dalam kita menghadapi segala sesuatu. Sehebat-hebatnya kita jatuh, sudah jatuh dalam kegagalan, jatuh dalam apa saja, dalam masalah, persoalan, sakit, penyakit, kesulitan besar. Di dalam Tuhan, dalam tangan Roh Kudus ada pengharapan, umat Tuhan. Ya, ada Roh Kudus untuk memulihkan. Dikatakan masih hidup, masih ada harapan. Jangan ribut. Ya, kemudian ayat yang ke-11, setelah kembali ruangan atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian dia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup, saudaraku sekalian, ke rumahnya. Ya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Apa pekerjaan Roh Kudus juga? Menolong. Dia juga menghibur. Ya, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan
dalam persekutuan kita dengan Tuhan dalam firman Allah, ya, dan perjamuan suci. Kita bersyukur, ya, hari ini kita boleh menikmati, menerima juga perjamuan suci. Jangan keadaan rohani kita tertidur. Ya, Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur. Ya, dimanapun kita berada, di rumah kita, ya, mari kita menjaga, membangun ruangan atas itu. Baca firman Allah, saudaraku sekalian. Hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jam-jam doa kita, itu kita bisa terapkan. Ya, selain kita beribadah dalam seminggu 3 kali ibadah, tapi di rumah kita juga kita terapkan ruangan atas. Baik juga kalau Anda mungkin punya ruangan khusus. Tapi juga kalau tidak, setidak-tidaknya ruangan atas itu persekutuan ada dengan firman itu. Ya, jangan abaikan, jangan tertidur. Nanti jatuh. Ya mungkin sudah jatuh, sudah putus, sudah hilang hubungan kita dengan saya dengan Tuhan. Masih ada pengharapan. Ada Roh Kudus mau menolong, mau memulihkan keadaan rohani kita. Bahkan segala persoalan masalah dalam nikah kita, Anda boleh pulang, bawa pulang pemulihan ini. Itu juga akan terjadi di rumahmu. Bangunkan kembali. Ya, saudaraku sekalian, pulihkan kembali. Ada Roh Kudus yang sanggup memulihkan itu. Ya, di tengah-tengah kita hidup dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan dan tidak sedikit. Ya, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Apapun keadaan, kondisi yang kita alami, ada Roh Kudus yang sanggup memulihkan. Rindukan itu Tuhan, penuhkan saya. Ya, nyanyikan pujian ini, ya, sungguh-sungguh sambil kita mendambakan itu, merindukan itu. Tuhan, penuhi hati saya, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kita mau datang kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Jiwaku haus akan Engkau, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memulihkan keadaan kita. Biar kita rindu Tuhan, penuhi saya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memulihkan hidupmu. Mengalirlah di tempat ini, di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah. Oh, Roh. Saudara rindu bukan? Biar musik dan singer nyanyikan terus dari atas. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Bangun kembali persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin sudah tertidur. Saudara yang ada di rumah, yang juga mengikuti ibadah lewat siaran ulang, kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang mau menolong. Mari kita mau bangkit, berdiri bersama-sama. Kan jiwaku, hapuskan air mataku,
sebab Dia sanggup memulihkan. Kita angkat kedua tangan kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Jadikan sampai saudara merasakan itu, pemulihan terjadi. Saudara boleh bawa pulang ke rumah. Pekerjaan Roh Kudus yang memulihkan di kamu, memulihkan kehidupanmu, memulihkan segala persoalanmu, masalahmu. Ada Roh penolong, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terus nyanyikan pujian ini sambil kita menyembah Dia. Haleluya. Alirkan Roh-Mu Tuhan, alirkan. Oh, pulihkanku, pulihkan. Terus mengalirlah. Haleluya. Oh, sembah Dia. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Penuhi kami Tuhan, penuhi umat-umat-Mu selalu. Haleluya. Biar Roh Kudus menjamah kita. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. Oh, rasakan jamahan Roh Allah itu ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Ya Ramayasa, Ya Ramayasa, Engkau memulihkan kami Tuhan dari keruntuhan rohani, dari kejatuhan rohani, dari ketiduran kehidupan rohani kami. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir. Ya, biarkan Roh Kudus mengalir. Biarkan itu. Haleluya. Mengalir Roh Kudus. Buka hatimu. Buka hatimu para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Kita membutuhkan Roh penolong itu. Itu kekuatan kita di zaman akhir ini yang sanggup memulihkan hidupmu. Mengalirlah, mengalirlah. Haleluya. Ya Ramayasa. Oh, Ya Ramayasa. Ya Ramayasa. Haleluya. Terus menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran itu. Pemulihan akan terjadi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kekuatan dalam kehidupan kami di hari-hari yang terakhir. Hanya di dalam kuat kuasa Roh Kudus Engkau memulihkan kehidupan rohani kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami selalu Tuhan dengan Roh-Mu yang menolong kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah menghadapi apapun juga ada pengharapan dalam kehidupan kami. Roh Kudus memulihkan, memberikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan Tuhan. Engkau yang membangkitkan, menguatkan setiap kehidupan yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus menguasai kami hari-hari yang terakhir ini. Siapapun kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan. Tidak ada suatu kebanggaan dalam kehidupan kami. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan jika Roh Kudus tidak memenuhi kami Tuhan, umat-umat-Mu, pelayan-pelayan daripada-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, kemampuan kami, tetapi biar kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus daripada-Mu Tuhan.
bangkitkan kembali hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Engkau dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan Tuhan dalam terangnya, dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, juga kami boleh alami setiap ibadah minggu, bahkan juga di dalam ibadah penyembahan kami, persekutuan kami dalam Tuhan, dalam doa. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala kesalahan kami, pulihkan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan kembali kedua tangan kita. Kebesaran-Mu ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, kami membesarkan nama-Mu, kami memuliakan pribadi-Mu yang berkuasa, yang besar itu, yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah menikmati firman-Mu, kami sudah menikmati pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami, dan biar kiranya Tuhan kami boleh kembali sebentar ke rumah kami masing-masing dengan pemulihan-pemulihan yang Tuhan kerjakan, bukan saja dalam kehidupan kami, tetapi sampai dalam nikah rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan segala pergumulan, persoalan, masalah kami. Pemulihan lewat kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kedatangan kami yang ditandai dengan berbagai pergumulan, persoalan, masalah, kami boleh mengalami kemenangan lewat kuasa Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan apapun, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja untuk memulihkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian pula mereka yang tidak sempat hadir oleh karena berhalangan, sakit, penyakit dan sebagainya, Roh Kudus juga bekerja untuk memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta pulanglah dalam damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai untuk menjemput gerejanya, mempelai wanita daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri dan kami tutup ibadah Bible Study kami di malam hari ini. Haleluya. Amin.